Saat kecil, Enso terlihat sangat menyayangi Seon. Dia juga mengajari banyak hal kepada Seon. Terlihat Seon sangat senang saat menghias foto mereka berdua. Dari luar, ternyata ayah Seon memperhatikan keduanya dan terlihat sedikit marah. Setelah berkelahi dengan ayahnya, Seon kembali melihat ember yang dikirimkan oleh sang ayah. Tak hanya itu, Jungyun juga meninggalkan jam tangan yang telah dia berikan untuk berjaga-jaga ketika Seon meminta bantuan. Tak lama ayah Seon menelpon dan mengatakan bahwa mereka harus membereskan apa yang belum selesai. Namun Seon mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan sendiri dan tidak memerlukan bantuan ayahnya. Namun sepertinya Seon masih terlihat trauma dengan apa yang terjadi. Kini Seon memakai jam tangan yang diberikan oleh Jungyun. Selain itu, dia juga sudah mempunyai sampel darah milik ayahnya. Di lain sisi, kepala polisi Kim Jin-rae terlihat sangat marah karena para detektif belum menemukan tersangka dari kasus pembunuhan berantai. Pak Choi juga berusaha untuk menenangkan kepala polisi Kim. Di saat Jungyun akan memberikan temuannya terkait dengan pelabuhan Chonggun, Pak Choi berusaha untuk menghalangi dia. Akhirnya, kepala polisi Kim meminta para detektif untuk menyelesaikan tugasnya dalam waktu 1 minggu. Setelah Kim Jin-rae pergi, Pak Choi terlihat sangat marah kepada Jungyun. Dia juga menyarankan kepada Jungyun untuk meminta bantuan kepada Hong Jin-woo dari unit investigasi selatan. Selain itu, dia juga meminta Jungyun untuk membuat asuransi saat menangani kasus tersebut. Jungyun pun terlihat kesal, tetapi Chang Jin berusaha menenangkannya dan meminta dia untuk mencoba unit investigasi selatan. Nah, di saat Jungyun akan pergi, dia mulai curiga terhadap Seon. Kemudian dia mencoba menghubungi Seon, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Seon terlihat membuang ember biru yang dikirimkan oleh ayahnya. Diam-diam, Jo-kyun mengawasi Seon yang berada di resto milik pemilik gedung. Di saat pemilik gedung tersebut menceritakan tentang putranya, Jo-kyun juga mengatakan bahwa dia senang putrinya telah kembali. Kini Seon terlihat kembali ke kantor forensik yang ada di Seoul. Dia menemui Dr. Choi yang berada di lab serta beralasan ingin melihat daftar sampel yang dimiliki oleh forensik. Tetapi Dr. Choi tidak mengetahui letak file tersebut. Dia akan mengirimnya nanti melalui email. Tetapi Seon bersikeras ingin melihatnya sekarang. Dr. Choi pun buru-buru memanggil temannya untuk mendapatkan file itu. Sementara Seon diam-diam mengambil beberapa bukti yang dimiliki oleh korban. Kini Dr. Choi berhasil menemukan rekannya dan memintanya kembali ke lab. Seon akan meletakkan rambut dari pelaku palsu untuk diletakkan di barang milik korban. Di saat Dr. Choi dan rekannya menuju ke lab, Seon juga masih mencari barang milik korban lain. Namun Dr. Choi dan rekannya akhirnya tiba di ruangan lab. Hal itu membuat Seon semakin gugup karena lemari belum tertutup. Dia buru-buru melepas sarung tangannya dan menutup lemari itu. Di sisi lain, Jo-kyun nampak tiba di kantor polisi Yongchon untuk mengembalikan seragam yang telah dicuci. Dia juga mempunyai misi lain untuk mengantarkan paket misterius kepada tim investigasi. Nah, seorang polisi datang untuk mengambil baju-baju itu. Akhirnya, Jo-kyun pun bertanya tentang perkembangan kasus pembunuhan berantai. Namun polisi tidak bisa memberikan informasi. Kemudian Seon kembali ke ruangannya. Ternyata dokter yang sudah berada di ruangan tersebut dan mengatakan bahwa dia memberitahu Jungyun soal sampel pankoranium yang dia beritahu kepada Jungyun. Karena saat itu Seon tidak bisa dihubungi. Dokter Yang juga mengatakan bahwa Jungyun terlihat sangat kaget saat mengetahui para korban mempunyai kandungan obat pankoranium. Dokter Yang pun menduga bahwa Seon mengubah hasil tersebut. Namun Seon tidak punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Dokter Yang juga memberitahu bahwa kantor forensik Seoul sudah menarik kantor autopsi sementara yang ada di Yongchon. Sebelum pergi, Dokter Yang memberikan bunga kepada Seon yang diletakkan di atas meja. Setelah Dokter Yang pergi, Seon nampak sangat kesal.
Dia pun menjatuhkan vas bunga yang diberikan oleh Dr. Yang. Di lain sisi, Jung Yun dan juga Chang Jin pergi ke kantor investigasi selatan. Jung Yun berusaha membujuk detektif Hong untuk ikut melakukan investigasi bersama menangani kasus pembunuhan berantai. Namun detektif Hong merasa bahwa kasus itu sangatlah sulit karena tidak adanya pelaku dan juga bukti yang nyata. Namun detektif Hong masih berusaha untuk membujuk anggotanya apakah mereka mau bergabung atau tidak. Sementara itu, Seon akhirnya berusaha untuk menelpon Jung Yun. Di saat para detektif akhirnya kembali ke kantor, tiba-tiba Sukbu mendapat paket yang sangat misterius. Setelah dibuka, ternyata paket itu berisikan sebuah flash disk. Saat Seon sedang menelpon Jung Yun, tiba-tiba telepon kantornya berbunyi. Kini para detektif melihat isi flash disk tersebut yang ternyata rekaman dari Seon yang sedang membawa sebuah koper hitam. Nah, di sisi lain, Seon sedang menemui Direktur Kim. Ternyata komite investigasi akan menangani kembali kasus Nam Seung Yup. Direktur Kim meminta Seon untuk membereskannya. Direktur Kim terlihat bingung jika dilakukan tes ulang karena semua sampel data milik Nam Seung Yup sudah dihapus. Seon tidak tinggal diam karena sebelumnya dia telah merekam percakapan Direktur Kim yang akan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dia pun menuntut Direktur Kim untuk bertanggung jawab atas semuanya. Seon nampak tidak peduli dan akhirnya meninggalkan ruangan Direktur Kim. Di sisi lain, Jung Yun menerima laporan bahwa kantor forensik sementara di Yongchon telah ditarik. Dia pun berusaha untuk menemui Seon. Sementara itu, tim investigasi terlihat menggeledah ruangan Seon dan mengambil beberapa dokumen yang ada di ruangannya. Mereka curiga bahwa Seon telah mengubah hasil tes mulai dari Nam Seung Yup hingga korban di kota Yongchon. Ibu dari Dr. Oh juga terlihat kesal dengan Seon. Namun Seon memberitahu bahwa sang ibu nampaknya akan menyesal mengetahui fakta tentang anaknya. Dia juga mengatakan kepada ibu Dr. Oh bahwa anaknya tidak sehebat seperti yang dia sangka, karena dia tidak memberitahu hal-hal yang telah dia lakukan. Namun ibu Dr. Oh merasa tidak terima dengan apa yang sudah dikatakan oleh Seon. Keributan pun terjadi, tim investigasi tetap melakukan penggeledahan. Sementara para detektif teringat bahwa mereka pernah mengunjungi tempat yang ada di video Seon berada. Dan itu adalah rumah dari Kwon Yung Jo. Semua file dokumen yang ada di ruangan Seon kini terlihat berantakan. Tiba-tiba Jung Yun datang ke ruangan Seon dan meminta Dr. Chon untuk meninggalkan mereka berdua. Seon meminta Jung Yun untuk menemui Direktur Kim jika itu terkait dengan penarikan kantor autopsi sementara. Namun Jung Yun menghentikan Seon dan bertanya tentang kandungan pankoranium yang ada di tubuh korban. Kini Seon menduga bahwa Jung Yun mencurigainya. Jung Yun meminta Seon untuk memberitahunya dan berkata jujur apa yang dia ketahui. Selain itu, Jung Yun juga bertanya tentang anak yang ada di foto yang berlatarkan pelabuhan Chonggun. Kemudian Jung Yun juga memperlihatkan rekaman video milik Seon. Awalnya dia sangat mempercayai Seon, tetapi kini dia mulai ragu. Seon justru mengatakan untuk apa dia berkata jujur jika Jung Yun juga tidak mempercayainya. Tiba-tiba Jung Yun bertanya tentang Anso. Seon mengatakan jika pelakunya sudah tertangkap, lebih baik mereka berdua tidak saling mengenal. Seon pun pergi meninggalkan Jung Yun dan terlihat menangis saat pergi. Dulu Anso sering membacakan buku cerita kepada Seon. Hal itu juga membuat Seon sangat senang. Namun tiba-tiba ayah mereka datang. Anso diminta untuk segera keluar dan tidak menemui Seon. Kemudian sang ayah juga mengunci Seon dari luar. Mengingat masa lalunya tentang Anso, Seon nampak sangat sedih dan juga menangis. Ketika Jung Yun juga bertanya tentang Anso, Seon tidak bisa menahan kesedihannya. Tiba-tiba Seon merasakan kehadiran Anso. Namun ternyata mereka hanyalah segerombol siswa yang melintas di jalan tersebut.
Seyun sangat sedih karena semua itu hanyalah ilusi. Sementara para detektif sedang menyelidiki rumah Kim Young Jo. Ternyata ditemukan obat pankoranium di tempat tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan pisau bedah milik Seyun. Tak lama, Seyun mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ibunya mengalami kondisi syok hipotensi. Dia diminta untuk segera datang ke rumah sakit. Terlihat Jo Kyun atau Cho Min-guk mendatangi pemilik gedung. Dia terlihat sedih karena anaknya tidak jadi datang. Jo Kyun berusaha untuk menghiburnya. Namun ternyata dia mempunyai misi lain. Jo Kyun membawa beberapa barang dan juga ember biru untuk diletakkan di rumah Seyun. Sementara itu, Seyun sekarang sudah berada di rumah sakit untuk menemani ibunya. Dia berusaha untuk menenangkannya dan teringat kembali masa lalu ketika sang ibu memberinya pisau bedah. Dia berpesan bahwa Seyun adalah orang yang baik dan berharap bisa menyelamatkan banyak orang. Para detektif kemudian berkumpul. Mereka masih bingung kenapa Kwon Yoon Jong menjadi korban dari pembunuhan berantai. Pak Choi menduga bahwa Seyunlah kemungkinan pelakunya. Jung Yun juga masih ragu karena dia menemukan pisau bedah milik Seyun. Kini dia belum bisa memastikan siapakah pelaku yang sebenarnya. Yugun menduga bahwa semuanya berhubungan. Tiba-tiba Dr. Chon menelpon untuk memberitahu hasil tes dari rumah Yunjo. Darah yang ada di lokasi adalah darah Yunjo, sedangkan pisau bedah yang ditemukan adalah milik Seon. Para detektif kini mulai yakin bahwa Seonlah pelakunya. Di lain sisi, kondisi dari Ibu Seon kini sudah membaik dan juga stabil. Seon teringat tentang masa lalunya ketika Anso membacakan sebuah buku cerita dari luar kamarnya. Mendengar hal itu, Seon sangat senang karena Anso tetap melanjutkan bercerita dari buku tersebut. Kini Seon berusaha menceritakan kembali buku cerita itu. Para detektif mulai bergerak untuk mencari keberadaan Seon yang berada di rumah sakit. Ketika Seon akan pergi, dia menemukan buku lamanya yang ditaruh di bawah bantal ibunya. Ternyata sang ayahlah yang menaruh buku tersebut dan meletakkannya di bawah bantal ibu Seon. Tentu saja hal itu membuat Seon semakin kesal dan juga geram kepada ayahnya. Para detektif akhirnya tiba di rumah sakit dan menuju ke kamar ibu Seon. Terlihat Seon juga mulai bergegas meninggalkan kamar ibunya. Saat keluar, Seon mendengar berita tentang korban keempat dari pembunuhan berantai. Melihat kedatangan para detektif, Seon langsung mengubah arahnya untuk menaiki tangga darurat. Tetapi Jung Yoon nampaknya melihat Seon dan berusaha untuk mengejarnya. Seon pun buru-buru untuk melarikan diri. Dia akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit itu, sementara Jung Yoon kini kehilangan jejaknya. Nah, Jung Yoon meminta para detektif untuk menyelidiki rumah Seon. Dia juga akan bertanya pada pihak rumah sakit. Kini Seon terlihat mengunjungi sebuah minimarket. Tak lama, dia pun mengeluarkan bukunya dan juga mencoba menyembunyikan buku tersebut di antara rak yang ada di dalam minimarket itu. Di lain sisi, Jung Yoon juga bertanya kepada pihak rumah sakit bahwa Seon sering mengunjungi ibunya. Tiba-tiba Jung Yoon mengajak Chang Jin untuk segera pergi ke Haryong. Jung Yoon masih penasaran kenapa Seon menyembunyikan obat pankoranium. Chang Jin pun tidak punya pilihan lain selain pergi bersama. Nah, sementara itu, Sukwu dan Yugun kini berada di rumah Seon. Mereka menemukan beberapa barang dan Sukwu terlihat sangat kaget saat pergi ke toilet. Yugun pun mencoba mendekati ember biru yang ada di toilet. Tak disangka ternyata itu adalah potongan organ yang ada di dalam ember. Ketika hendak pulang, Seon sangat kaget karena banyak polisi yang berada di depan rumahnya. Di sisi lain, Jung Yoon dan juga Chang Jin akhirnya sampai di Haryong. Chang Jin kemudian mendapat telepon bahwa ditemukan potongan organ di rumah Seon.
Kini Seon berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Seon pun berhasil bersembunyi sementara polisi kini kehilangan jejaknya. Kemudian Chang Jin dan juga Jung Hyun masuk ke area rumah tersebut. Chang Jin tidak menyangka apa yang ditemukan di rumah Seon. Keduanya pun mulai memasuki rumah kosong. Tak disangka ketika mereka berdua masuk, ada hal aneh yang terlihat di rumah tersebut. Mereka mendapati cairan merah yang ada di lantai, namun ternyata itu adalah cat. Jung Hyun melihat jejak kaki sepatu milik Seon. Namun ternyata ada jejak sepatu lain yang menurutnya adalah milik Choi Min Guk atau milik Jo Kyun. Nah, di lain sisi, Seon akhirnya datang ke toko binatu untuk menemui ayahnya. Seon pun akhirnya masuk ke dalam toko tersebut dan sang ayah sedang menggosok pakaian. Seon langsung mengunci pintu toko binatu itu dan mengeluarkan pisau. Kemudian Seon langsung menyerang ayahnya karena dia sangat kesal sang ayah mendatangi ibunya di rumah sakit. Dengan penuh emosi, Seon terus menghajar ayahnya karena berani menyentuh ibunya. Seon kemudian menutup kepala ayahnya menggunakan plastik. Tetapi tiba-tiba sang ayah berhasil bangkit dan juga menyerang kembali Seon. Keduanya kemudian berkelahi. Keduanya saling menyerang. Tetapi akhirnya Seon tidak berdaya untuk melawan ayahnya. Dia pun terlihat terjatuh dan tidak bisa untuk menggapai pisaunya kembali. Sementara Choi Min Guk atau Jo Kyun mengambil obat pankoranium dan juga menyuntikkannya ke leher Seon. Hal itu tentu saja membuat Seon akhirnya pingsan dan tidak sadarkan diri.